Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Sandro. Saya berasal dari Labuan Bajo. Bagi yang belum tahu Labuan Bajo itu terletak di Kabupaten Manggarai Barat, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika teman-teman masih belum tahu Labuan Bajo itu dekat dengan Pulau Komodo. Pada saat teman-teman ingin ke Pulau Komodo, teman-teman pasti akan mampir ke kota Labuan Bajo karena pelabuhan dan bandaranya ada di Labuan Bajo. Kemarin pada tanggal 11 Juli, Pak Presiden kita Pak Jokowi juga pernah ke sana, ke Labuan Bajo. Pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya merantau ke Bali, bekerja di Bali, tinggal di Bali, dan ingin menceritakan perjalanan saya dari Labuan Bajo menuju ke Bali. Perjalanan saya dari Labuan Bajo ke Bali berawal pada tanggal 16 Mei. Pada tanggal 16 Mei saya memutuskan untuk merantau ke Bali. Kenapa ke Bali? Ya karena Bali merupakan tempat yang sangat saya impikan. Mungkin semua orang mimpikan tinggal di Bali. Maaf kalau saya salah. Maka karena itu saya memutuskan untuk merantau ke Bali. Siang harinya saya membeli tiket kapal laut. Kenapa saya memutuskan untuk menaiki kapal laut? Karena kapal laut lebih murah, lebih santai. Sebenarnya karena pesawat mahal. Pada pagi harinya, tepatnya tanggal 17 Mei dini hari, saya berangkat dari Labuan Bajo menuju ke Bali menggunakan kapal laut yang bernama kapal Tilong Kabila. Jika teman-teman belum tahu kapal Tilong Kabila, seperti ini fotonya. Perjalanan menggunakan kapal Tilong Kabila memakan waktu 2 hari 1 malam lamanya. Kenapa lama? Karena dari Labuan Bajo menuju ke Bali itu kapal Tilong Kabila harus mampir ke Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Lombok sebelum sampai ke Pelabuhan Benoa, yaitu di Bali. Bagi para cewek yang ingin berlibur ke Bali, lebih khususnya yang ingin kuliah di Bali atau pergi bekerja di Bali, saya sarankan sebaiknya menaiki pesawat. Kenapa saya tidak sarankan menaiki kapal laut? Karena menaiki kapal laut tuh efek sedihnya lebih dapat aja dibandingkan naik pesawat. Sampainya di Pelabuhan Benoa, yaitu di Bali, saya turun dari kapal, kemudian menunggu saudara saya datang menjemput. Ketika sedang menunggu jemputan, saya iseng download aplikasi Gojek dan Grab, dan saya pesan. Setelah menunggu drivernya, ternyata di Pelabuhan Benoa itu Gojek atau Grab tidak boleh memasuki Pelabuhan Benoa. Mungkin karena peraturan di sini itu tidak memperbolehkan ojek online tersebut untuk mengambil penumpang di Pelabuhan Benoa. Ada sih angkutan umum di Pelabuhan Benoa, yaitu Bemo, tetapi menggunakan Bemo itu perjalanan menuju kos itu sangat lama, karena Bemo mesti mampir-mampir ke tempat-tempat yang diinginkan sebelum sampai di kos kita. Akhirnya saya memutuskan untuk menunggu saudara saya saja. Berselang 5 menit, saudara saya pun datang dan kami berdua melanjutkan perjalanan menuju kos saudara saya. Dalam perjalanan menuju kos, saya melihat bahwa Bali itu benar-benar ramai, macet, dan indah. Tetapi satu hal yang saya bingung, di Bali itu, jika Anda ke Bali itu jangan membayangkan Bali itu seperti di Jakarta, banyak gedung-gedung tinggi yang bertingkat sampai puluhan. Di Bali itu gak ada. Di Bali itu gedung tuh paling tinggi sampai lantai 4. Setahu saya sampai lantai 4. Ternyata usul punya usul, di Bali
Bali itu tidak ada gedung tinggi karena mungkin pengaruh adat dan ada alasan-alasan tertentu kenapa Bali tidak banyak gedung-gedung tinggi seperti di Jakarta. Maaf kalau saya salah. 3 hari setelah saya tinggal di kos kakak saya memutuskan untuk membeli sepeda motor. Berhubung sepeda motor di sini yang bekas murah-murah, jadi saya membeli sebuah sepeda motor metik. Karena di kota ini macet, jadi motor yang paling enak itu ya motor metik. Jika Anda ingin merantau di Bali, sebaiknya Anda segera membeli sepeda motor, karena saudara atau keluarga yang menerima kita pasti ada kesibukan sendiri, entah itu kuliah atau bekerja. Jadi enak jika kita mengganggu aktivitas mereka demi membantu kita untuk perjalanan ke sana sini. Kalian mengerti lah maksudku. Oh ya, kos kakak saya itu berada di Nusa Dua, Kabupaten Badung. Setelah saya 1 minggu tinggal di sana, saya memutuskan untuk kos sendiri di Denpasar. Di Denpasar itu saya mendapat kos sekitar 600 satu bulan, lebih murah sedikit dibanding di Nusa Dua. Kalau di Nusa Dua itu kosnya 700 sebulan, itu belum termasuk uang listrik. Rata-rata kos di Bali itu harganya belum termasuk uang listrik, tapi airnya udah termasuk uang kos. Setelah saya tinggal sendiri di kos di Denpasar, saya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan itu saya lakukan, saya mencari info dari teman-teman, dari media sosial, Facebook atau Instagram, dan lain-lain. Setelah selang 1 bulan, puji Tuhan saya mendapatkan kerja di salah satu rumah sakit di Bali. Tips untuk teman-teman yang ingin bekerja di Bali: jika Anda ingin mencari pekerjaan, kuncinya harus sabar, cari teman untuk mendapatkan informasi. Jika Anda ingin lihat di media sosial, Anda bisa lihat di Instagram blogger Bali. Di situ banyak info lowongan pekerjaan. Anda cari saja yang menurut Anda cocok dengan jurusan atau skill Anda. Kemudian Anda pergi melamar. Pada saat pergi melamar, jangan cepat menyerah. Jika Anda sudah melamar satu tempat belum diterima, jangan putus asa, cari lagi sampai Anda mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. Kuncinya sih jangan cepat menyerah, itu aja, sabar. Pasti suatu saat Anda akan mendapatkan pekerjaan. Seperti yang saya sarankan tadi, sebaiknya Anda memiliki sepeda motor, karena pada saat Anda mencari pekerjaan, tidak mungkin keluarga atau teman Anda yang menerima Anda di sini di Bali ini bisa sepenuhnya meluangkan waktu untuk Anda. Mungkin mereka ada kesibukan pada pekerjaan mereka sendiri. Maka dari itu sebaiknya Anda mempunyai motor agar Anda leluasa dalam mencari pekerjaan. Dan jika Anda mempunyai kendaraan sendiri, Anda tidak perlu repot-repot mencari kos yang dekat tempat kerja Anda. Seperti itu maksudnya. Di Bali ini banyak sekali tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Sambil jika Anda ini belum mendapatkan pekerjaan, Anda bisa sambil jalan-jalan, melepas penat. Banyak tempat-tempat yang bagus sini. Gaya hidup di Bali ini juga nggak mahal-mahal amat, tergantung gaya hidup kita sih. Kalau gaya hidup kita ya tinggi, ya pasti pengeluaran dan gaya hidup juga tinggi. Tapi kalau gaya hidup kita biasa-biasa aja, saya rasa tidak terlalu makan biaya tinggal di Bali. Di Bali itu juga banyak warung-warung Jawa yang murah-murah. Jadi jika uang Anda pas-pasan atau Anda belum bekerja, Anda bisa mampir ke warung-warung Jawa. Soalnya di warung Jawa lebih murah sedikit. Itu saja yang bisa saya sampaikan
Sampai jumpa di video berikutnya.